Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Sebenarnya saya mau live tadi jam 9 pas ya. Karena saya dapat informasi dadakan dan nelpon saya secara dadakan juga. Jadi ada sesuatu yang saya tidak percaya. Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak percaya dengan adanya fitnah. Ya, saya seringkali menerima pengaduan-pengaduan yang asalnya dari fitnah. Karena itu saya tidak itu ya. Kadang-kadang bukan menggubris ya. Tapi karena memiliki bukti-bukti dan saya takutnya adalah oknum yang mengatasnamakan. Karena itu saya ingin konfirmasi juga ini menyangkut BP2MI. Oke, sebentar ini ada orang telepon ini. Yang telepon banyak sekali ya, sebentar ya. Saya sempat berbicara, cuman saya bilang, saya tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf, karena saya tidak mudah percaya dengan apa yang disampaikan orang lain ya. Oknum yang mengaku BP2MI, sebentar ya, karena banyak sekali orang yang mengaku oknum BP2MI. Oknum, bentar ya, oknum mengaku pegawai BP2MI, sebentar ya Mbak ya. Jadi saya tidak ingin nama itu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kenapa saya bilang ini adalah oknum? Memakai seragam, saya konfirmasi sama Pak Beni, apakah ini oknum atau seperti apa? Saya belum ada jawabannya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Karena saya akan konfirmasi juga dengan Pak Beni apa yang disampaikan ini benar atau tidak. Jadi mereka mengatakan adalah TPPO. Dan mereka bilang sudah dilaporkan ke Pak Beni dan bahkan ada yang bilang mengaku keluarganya Pak Beni. Nah ini saya tidak percaya. Nggak mungkin, soalnya kenapa saya tidak percaya? Karena dulu pernah ada orang memfitnah Pak Beni, mengatakan bahwa Pak Beni itu memiliki hubungan untuk pengiriman ke luar negeri. Dan saya katakan itu saya nggak percaya. Dan saya nggak percaya. Ternyata saya juga live kan, saya tanya Pak Beni langsung dan Pak Beni mengatakan dia tidak punya keluarga, apalagi merekrut tentang semua ini. Jadi bantu saya share like-nya. Teman-teman, saya sudah infokan ke Pak Beni. Pak Beni belum ada jawaban. Saya akan infokan beliau lagi sebentar ya. Beni. Saya tidak ingin ini jatuhnya fitnah. Bapak. Jadi saya sebentar ya. Sebentar ya, saya teleponkan pihak. Bagaimana kronologi awalnya, kenapa dia mengatakan bahwa ini adalah keluarganya Pak Beni. Jadi saya akan konfirmasi juga dengan beliau. Halo, selamat malam. Malam. Oke, Bapak, selamat malam, selamat malam. Oke, tadi kita sempat berbicara tentang sesuatu ya. Sebentar dulu. Baik. Ya. Karena saya pernah mendapatkan informasi bahwa sama dengan apa yang Bapak katakan, cuman dulu di Arab Saudi. Mengatakan bahwa keluarga Pak Beni itu punya channel untuk ke luar negeri, khususnya Arab Saudi. Dan saya double cross, saya pertemukan, dan jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Baik. Oke, dan ini saya pertama kali, kedua kali, dan saya harap ini adalah fitnah, karena ada orang yang memakai nama oknum BP2MI. Jadi, karena kronologinya saya ingin tahu nih Bapak. Setelah itu Bapak berani bertanggung jawab, saya pertemukan dengan Pak Beni? Saya berani bertanggung jawab. Apa yang Bapak katakan itu berani bertanggung jawab? Saya berani bertanggung jawab. Oke, kronologinya apa sih sebenarnya? Ada apa ini? Kenapa Bapak bilang 3 tahun tidak ada yang menanggapi dan bahkan oknum-oknumnya dilindungi oleh BP2MI Pusat? Silakan ceritakan kronologinya Bapak. Baik, Nis. Pertama-tama kami mengikuti postingan BP2MI tentang adanya perekrutan tenaga kerja ke Inggris. Oh, tenaga kerja ke Inggris. Oke, siap. Baik, ke Inggris. Setelah itu di tahun 2021
akun resmi BP2MI UPT BP3 MI Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara kejadiannya. Iya, di Manado, Miss. Oke, Di siap. Manado. Siap. Jadi Manado ya. maka dari situ kami ratusan orang bahwa BP2MI yang menyelenggarakan rekrutan dan keberangkatan ini. Oke. Kami yakin bahwa negara yang menyelenggarakan aman. Oke. Maka berbondong-bondong kami datang untuk mendaftar. Oke. Setelah itu kami disuruh menghubungi yang atas nama Supriyanto Samsudin. Supriyanto Samsudin. Siapakah itu? Samsudin, ya, itu yang tertera di dalam postingan resmi BP2MI. Namanya di bawah dicantumkan lengkap dengan nomor telepon. Oke, siap. Oke, maka dari situ kami ke tempat perekrutan, langsung dimintakan uang pembayaran yang bervariasi antara 5 sampai 15 juta. 5 juta sampai 15 juta. Oke, terus? Iya, dengan jangka waktu estimasi keberangkatan 2 minggu setelah itu diberangkatkan semua. 2 Ke minggu Inggris. ke Inggris. Ini nggak mungkin. Ini nggak Iya, mungkin. 2 betul. minggu. Oke. 2 minggu ke Inggris. Oke, terus? Setelah dari situ, kami mulai datang ke BP2MI bertanya bahwa kenapa tidak ada syarat-syarat yang seperti keberangkatan ke luar negeri yang lainnya, yang penuh dengan syarat yang ketat. Kami hanya dimintakan untuk membawa sertifikat ijazah asli, fotokopi KTP, persetujuan keluarga. Hanya 3 itu yang diminta. Oke, siap. Oke, terus diaturkan untuk pembuatan paspor di imigrasi Bitung, di kota Bitung, dengan biaya 1 juta rupiah, ekspres keluar. Yang ternyata itu menyalahi aturan, tapi dari imigrasi Bitung melalui Kemenkumham di Sulawesi Utara langsung cepat tanggap, ada pengembalian untuk biaya lebih dari pembuatan paspor itu. Oke. Langsung diselesaikan. Oke. Ya, setelah itu kami kembali ke BP2MI untuk mempertanyakan lagi jadwal keberangkatan, apakah kami ini harus ada pendidikan dulu. Ya, dari situ pernyataan yang timbul dari saudara Supriyanto ini bahwa kami hanya akan ditampung di Jakarta, berangkat dari Manado ke Jakarta, 1 minggu dari situ langsung berangkat ke Inggris. Katanya juga dari sebelum kita berangkat, kami menemui pernyataan yang kurang baik bahwa visa itu akan dibuat di tempat di Manado, bukan di Jakarta. Nah, di situ kami langsung simpulkan bahwa ini tidak benar. Lalu di situ di tempat perekrutan ada 2 orang yang ternyata bukan petugas BP2MI yang diizinkan memakai baju menyerupai seragam BP2MI, memakai logo, pakai emblem nama semua, dan bercerita mengenai tentang keberangkatan, sehingga bahwa ini korban-korban yakin bahwa memang ada petugas BP2MI yang memantau dan mengawas proses perekrutan. Oke, baik. Nah, setelah dari situ ternyata kami menemui semua ini adalah palsu. Kami mengejar Supriyanto, dia sudah mulai tidak ada komunikasi. Kami laporkan ke BP2MI. Kami minta untuk pendampingan ke kepolisian. Dari pihak BP2MI arahkan hanya sampai ke Polsek. Sementara sepengetahuan saya, kalau mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang ini atau kejahatan luar biasa ini tidak bisa diproses dalam ranah Polsek. Itu harus gugus tugasnya Polresta ke atas, ke Polda. Maka dari situ tanda tanya kami. Bahwa benarkah ini ada permainan di dalam. Kami mendapatkan semua bukti-bukti bahwa mereka berfoto bersama di kantor Polsek Wenal.
bersama Kapolsek, bersama staf, dan bersama Kepala BP3 MI Sulawesi Utara. Kalau boleh tahu, Ketua BP2 MI Sulawesi Utara siapa? Hendra Makalalak. Hendra Makalalak. Oke. Iya. Oke, terus? Ya. Setelah itu kami mintakan untuk audiens dengan Kepala BP2 MI melalui tim penasihat hukum. Waktu itu kami masih terkumpul banyak, masih bisa mengupayakan untuk diadakan ada bantuan hukum. Terjadilah audiens melalui live meeting Zoom dengan Pak Beni Ramdhani. Oke. Nanti saya kirimkan screenshotnya, Miss, untuk bukti kami sedang meeting Zoom. Di situ Pak Beni menyatakan bahwa Pak Hendra Makalalak harus menyelesaikan masalah ini secara cepat. Oke. Tidak lama berselang dari situ dikirimlah tim sus dari Jakarta yang mengatasnamakan BP2MI. Siap. yang orang-orangnya terdiri dari anggota kepolisian. Oke, siap. Ya, untuk datang ke Manado dan menanyakan bukti-bukti kami serta menanyakan kronologi. Siap. Untuk supaya bisa diproses di pusat. Siap. Katanya begitu. Setelah itu kami pertanyakan kenapa bukti-bukti asli kami yang diminta. Selalu dari UPT BP3 MI itu melalui staf Maximilian Lolong itu selalu menyatakan meminta bahwa harus diserahkan bukti-bukti yang asli. Oke. Bukan yang kopian. Karena kalau ingin BP2MI mendampingi kasus ini harus serahkan bukti yang asli. Siap. Di situ saya temukan kejanggalan, Miss. Siap. Nah, ketika tim sus ini kembali itu tahun 2021. Kembali ke Jakarta dengan bukti-bukti yang sudah banyak mereka bawa. Kami ternyata kami tidak pernah diproses. 2021 sampai 2021. sekarang. Sampai sekarang. Nah, ketika tahun 2023 akhir di bulan, saya sudah lupa bulan tepatnya, Miss, tapi ada dari inspektorat yang turun ke BP2 audit UPT BP3 MI Sulut, dan saya coba ketemu. Akhirnya ketemu dengan beliau. Beliau bawa data laporan kami serta bukti-bukti ke Jakarta, tapi di situ beliau nyatakan bahwa baru sekarang inspektorat mengetahui ada kasus ini sejak tahun 2021. Ternyata bukti-bukti kami dari tahun 2021 tidak pernah diserahkan ke inspektorat. Selaku petugas yang berwenang di dalam tubuh BP2MI untuk melaksanakan penyidikan terhadap oknum-oknum dalam yang bermain. Oke. Datanglah gelombang kedua setelah yang pertama pulang, tanggal 27 ditugaskan kembali ke Manado untuk audit total semua yang di sini. Siap. Dinyatakan bahwa memang terjadi pelanggaran di dalam. Terjadi pelanggaran di dalam dan akan diproses di pusat. Oke. Begitu. Setelah itu tanggal 27 Februari sesuai dengan jadwal pelantikan P3 BP2MI di pusat, Kepala BP2MI Bung Beni Ramdhani menunjukkan Saudara Hendra Makalalak dengan alasan bahwa menghormati proses laporan kami di Polda Sulut yang sedang berjalan. Menonjokkan itu apa maksudnya? Saya nggak paham, maaf. Bagaimana, Miss? Apa? Menonjokkan apa menunjuk? Menghormati proses hukum yang sedang menonjolkan. Menonjokkan itu apa? Menonjokkan itu apa? Memberhentikan. Memberhentikan. Ya. Oke, siap. Jadi Pak Beni Saudara Hendra Makalalak dari jabatan kepala UPT BP3 MI Sulawesi Utara. Pada tahun? Pada tanggal 27 Februari tahun ini, tahun 2024. 2024. Baru dinonjolkan 2024, dan itu tidak sampai 2 bulan beliau sudah dilantik lagi diam-diam. Di mana rasa keadilan bagi kami?
Oke, sebentar. ratusan korban. Oke, dinonaktifkan cuman untuk 2 bulan. Benar tidak? Iya, iya, Cuma 2 bulan. iya. 2 bulan saja. Sementara prosesnya di Polda masih berjalan. Oke. Memang Nis, saya juga di proses di Polda itu menemukan kejanggalan. Saya tidak tahu kalau ada intimidasi atau apa dari pimpinan. Tapi sejak awal saya melaporkan kasus ini di SPKT Polda, saya melaporkan untuk Hendra Makalalak dengan tuduhan tindak pidana perdagangan orang. Diduga. Tapi setelah bukti-bukti yang saya sampaikan semua menurut hemat saya dan teman-teman lain, baik aparat juga yang lain, sudah menyatakan bahwa ini memang TPPO, tapi dari SPKT menilainya hanya 378. Apa itu? Penipuan penggelapan biasa. Oke, oke. Kami merasa janggal di situ. Sebentar, Karena sebentar saya Bapak, lapor. sebentar. Karena tadi maaf, secara tidak langsung saya menghubungi Pak Beni dan saya tidak ingin terjadi fitnah. Karena saya akan cross check, oke? Saya tidak percaya dengan apa yang Bapak sampaikan. Saya juga tidak percaya dengan keadaan. Boleh saya double cross ke Pak Beni ya? Saya tengah, saya nggak mau. Karena yang saya tahu Pak Beni itu sangat tegas, apalagi sekarang ini adalah masa-masa Pak Beni akan turun dari jabatan. Beliau tidak akan melakukan seperti ini. Beliau tidak akan melindungi orang-orang seperti ini. Ini yang saya percaya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Pak Beni tidak akan melakukan ini dan saya akan berjuang. Sebentar ya, Bapak angkat telepon saya. Karena ini ranahnya sudah jauh nih. Karena sepengetahuan saya, Pak Beni itu langsung sergap. Jadi setahu saya juga semua narasi-narasi video yang dibangun di sosial media BP2MI, Pak Beni selalu tegas. Tapi kenapa ditumpul di kasus? Bentar. Selamat malam Bapak. Halo. Maaf Bapak, ini Ya, ini Mbak Yuni. Maaf mengganggu ya Bapak ya. Seharusnya tadi saya live jam 9, cuman karena tiba-tiba ada telepon dari Manado merasa bahwa ada penipuan yang sudah dari tahun 2021 yang mengatasnamakan BP3MI Manado atas nama Suprianto yang sudah memakan korban ratusan orang, per orang 5 juta sampai 15 juta untuk diproses ke Inggris dari Manado. Dan juga mereka mempertanyakan pada tahun 2024 bulan 2 tanggal 27 Bapak Hendra Makalala sudah dinonaktifkan, tapi kenapa cuma 2 bulan? Dan sekarang ada di dalam narasumbernya, Bapak mungkin bisa ditanyakan, karena saya tidak ingin ini fitnah. Karena yang beredar di luar, BP2MI melindungi. Tapi saya yakin, BP2MI nggak melindungi siapapun. Silakan Bapak. Ya, dan tuduhan-tuduhan itu saya sudah screenshot. Screenshot untuk saya juga akan mengambil langkah-langkah hukum. Iya. Bayangkan saya aja dituduh sindikat. Betul. Karena itu saya tidak. Saya sudah screenshot semua dari akun-akun yang muncul. Iya Bapak. Mbak Yuni. Karena ini sebentar Bapak. Sebentar. Karena ini terjadi 1 tahun yang lalu. Bapak masih ingat difitnah bahwa Bapak punya kologen atau kolonel yang bekerja sama dengan Arab Saudi. Bapak clearkan itu ke saya. Itu bersih. Bapak tidak ada. Tapi ini yang di Manado ini, kenapa dari tahun 2021 sampai hari ini tidak selesai, Bapak? Terima kasih. Yang pertama, Suprianto bukanlah BP2MI, bukan BP3MI, ya. Jadi beda dong, kalau BP2MI tentu kepala badannya siapa, kepala balainya siapa, kemudian juga stafnya siapa, kan pasti ada. Apakah nama Suprianto BP2MI atau bukan? Satu. Tapi kalau penipuan Suprianto melibatkan orang-orang BP2MI, silahkan dilaporkan, silahkan proses hukum. Siap. Nah, saya dengar pelaporan itu sudah dilakukan. Siap. Nah, atas adanya laporan itu, BP2MI ya menghentikan sementara Saudara Hendra, dan ini adalah SOP yang berlaku di BP2MI, tidak hanya untuk
Manado, ya, Serang itu pernah kami lakukan hal yang sama, berhentikan untuk inspektorat. Nih, inspektorat ini berarti internal, Mbak Yuni. Siap. Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Siap. Hasil pemeriksaan inspektorat belum ada dugaan keterlibatan yang bersangkutan. Siap. Ini inspektorat dan ada laporan resminya. Siap. Karena laporan inspektorat secara internal belum ada dugaan keterlibatan internal, maka yang bersangkutan diangkat kembali. Dituduhlah saya bahwa pengangkatan itu sembunyi-sembunyi. Lah sembunyi gimana ya, media sosial itu kan juga menyampaikan adanya pelantikan. Sembunyi gimana ya, kalau pelantikan di kantor itu kan setiap hari kantor itu boleh datang orang kok. Secara terbuka ya. Oke, nah sekarang laporan yang ke penegak hukum, lalu itu menjadi tanggung jawab siapa? Apakah menjadi tanggung jawab BP2MB? Nah, mereka yang katanya merasa dirugikan, merasa tertipu, ya tentu tugas mereka silahkan melakukan proses hukum sebagaimana laporan yang disampaikan ke Polda Sulut. Nanti jika nih ya, ini aturan BP2MI ASN loh Mbak Yuni, jika yang bersangkutan atau siapapun yang dilaporkan ditetapkan status sebagai tersangka, maka dilakukan pemberhentian sementara. Nih, dengar ya. Kemudian jika sudah diputuskan yang bersangkutan bersalah lewat pengadilan, maka pemberhentian dengan tidak hormat, itu sama artinya dengan pemecatan. Betul. Tapi peraturan kan tidak menyebut pemecatan, tapi menyatakan pemberhentian dengan tidak hormat, PDTH. Siap. Nah, artinya apa orang yang kemudian harus menyalahkan BP2MI pusat, dan bahkan saya dengan beberapa kali postingan yang saya udah screenshot semua. Saya ini orang yang memerangi sindikat, ya. Nggak perlu katakan kalau orang Manado nggak mau tahu dengan apa yang saya lakukan. Rakyat se-Indonesia udah tahu apa yang kita kerjakan untuk memerangi sindikat dan segala bentuk penipuan. Tapi Pak Beni itu besar di Indonesia, kenal dari suara masyarakat Sulawesi Utara. Tolong Pak, tolong ingat kami. Ini siapa ini? Ini Pak yang pelapor Pak. Ini yang melaporkan ya, Pak. Terus boleh mungkin Bapak bisa bicara. Penjelasan saya Mas. Udah mendengar nggak penjelasan saya? Saya sudah mendengar. Sekarang begini, betul pernyataan Pak Beni bahwa Supriyanto itu bukan orang BP2MI, namun di postingan BP2MI itu menyuruh untuk semua menghadap hubungi ke Supriyanto, menyerahkan uang transfer ke Supriyanto. Terus lalu lantas postingan ini siapa yang bertanggung jawab, Pak Beni? Ya, terus? Nah, kedua, sekarang ada 2 orang. Saya bertanya untuk kepegawaian, apakah bisa PNS, lambang-lambang instansi negara itu bisa dipakai oleh orang lain selain pegawai yang bersangkutan? Tidak boleh dong. Bisa dipakai tidak boleh. Tidak boleh. Saya sudah konfirmasi ke PT BP3MI melalui Maximilian Lolong, dia sampaikan bahwa itu bisa. Tidak boleh. Itu saya sudah sampaikan. Ya, itu saya sudah sampaikan. Kepala BP2MI menyatakan tidak boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Bang, Abang, siapa yang mengatakan boleh? Namanya siapa? Maximilian Lolong. William Lolong. Maximilian Lolong. Maximilian Lolong itu pegawai, itu saya tahu dia pegawai. Ya. Terus kenapa dia punya otoritas untuk mengatakan sebagai bukan orang pegawai boleh pakai baju Pak Beni? Mungkin bisa dijawab. Apa title dia bisa mengatakan pada masyarakat kecil kalaupun tidak punya jabatan ASN boleh pakai seragam BP2MI? Kan Bapak tadi mengatakan tidak boleh. Tapi kenapa Mas Lolong boleh mengatakan boleh? Yang pasti kalau seragam BP2MI itu ada peraturan badan, Mbak Yuni. Siap. Kalau logo BP2MI itu bisa, misalnya kawan PMI itu bukan ya ASN. Betul. Tapi karena dia bagian dari BP2MI, dia bisa menggunakan logo BP2MI. Siap. Mbak Yuni itu mitra BP2MI sebagai YouTuber. Siap. Sehingga kita kasih jaket, dan jaket itu ada logo BP2MI, bisa. Tapi
seragam yang diatur dalam peraturan badan, ya, satu seragam biru tuh yang sindikat, dua seragam putih yang ada list merah putih, Siap. ya, itu tidak bisa digunakan di luar BP2MI. Nah sekarang yang dimaksud dengan seragam BP2MI itu yang mana yang digunakan itu? Pak Beni sudah pernah dapat enggak bukti yang saya serahkan ke tim yang dibawa ke Jakarta? Mereka dibuatkan kemeja hampir sama persis, menyerupai ya, warna sama atau sama persis? hampir sama, warna putih, pakai bis-bis logonya BP2MI. Orang ini bukan sahabat PMI loh Pak. Mereka itu juga yang sebenarnya gelombang pertama, datang-datang pertama itu mendaftar. Jadi mereka itu dikasih iming-iming untuk pakai itu rekrut yang lain jadi admin di tempat perekrutan biar mereka itu bisa berangkat dipermudah, biaya diperkecil, dipakailah itu. Maka di tempat perekrutan itu korban-korban yang lain percaya, oh ternyata bahwa ada memang orang BP2MI yang mengawasi proses perekrutan itu. Berarti begitu dong, begini dong. Ada pihak yang menggunakan seragam yang mirip BP2MI, begitu kan? Iya. Saya luruskan ya, oke. Iya. Diduga, ini kan diduga, motif menggunakan seragam yang mirip BP2MI itu, motifnya ya, diduga nih, agar orang terpengaruh dan merasa yakin bahwa mereka mewakili BP2MI. Iya. Nah, itu dugaan kan? Nah, iya. Mas, sekarang kita bicara tentang kasusnya. Tadi itu dugaan. Iya, tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu dong. Tadi dugaan, tadi motif, sekarang kasusnya. Tadi sudah terjadi penipuan, oke kan? Sudah ada korban, oke. Iya. Nah sekarang itu kan sudah dilaporkan ke Polda Sulut kan? Iya betul Pak. Itu yang kami tunggu, proses hukum itu yang kami tunggu karena sanksi kepada ASN, sanksi kepada ASN ketika dia tersangka itu pemberhentian sementara. Dan jika dia sudah putusan yang bersifat ingkrah, maka dia pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, dalam kasus Hendra Makalalan, di mana saya berhentikan, dalam kasus Serang saya berhentikan, yang statusnya belum tersangka, itu hanya political will saya sebagai kepala badan yang tidak diatur sesungguhnya oleh aturan tentang pendisiplinan ASN. Kenapa saya katakan ini inisiatif saya? Seseorang yang sedang dilaporkan, seseorang yang harus diperiksa, saya ingin dia dalam posisi yang tidak memegang kekuasaan. Agar dia tidak mengintervensi internal, agar dia tidak mengintervensi jajarannya untuk upaya menghilangkan barang bukti dan mengatur skenario dan sebagainya. Nah itu adalah inisiatif, goodwill, dan political will saya. Nah makanya kalau ini sudah jadi aturan hukum, ayo dong bantu saya juga agar segera proses hukum, minimal tersangka sudah cukup. Ketika dia tersangka sudah cukup untuk diberhentikan sementara. Gitu. Pak, saya sementara memproses itu di Polda Sulut. Jadi tolong bersabar. Iya. Nah sekarang kan ini kebalik nih. Sekarang mengatakan tolong saya bersabar. Tapi di satu sisi saya dituduh-tuduh. Gimana nih? Enggak, bukan persoalan itu. Bukan persoalan itu. Kenapa langsung secepat itu melantik kembali? Nah karena kami berdasarkan di mana rasa kemanusiaan? Gini. Ya, kenapa dilantik kembali? Karena pemeriksaan internal inspektorat sudah selesai. Anda tahu, Serang saya lantik kembali setelah pemeriksaan inspektorat itu tidak ditemukan. Nah, padahal nih keputusan baru kemarin nih, baru minggu lalu tuh keputusan pengadilan. Maka dua oknum yang diputuskan bersalah oleh pengadilan sudah diputuskan dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Oke. Bagaimana Anda mau memaksakan mengatur kami kenapa harus cepat-cepat dilantik dan sebagainya? Bukan begitu, Pak. Bapak belum juga atau Bapak pura-pura tidak tahu mengenai bukti yang kami serahkan. Bapak mengerti hukum kan?
Nah, Sebentar, Bapak sebentar, nggak sebentar, ngerti, saya sebentar, sebentar, kalau saya sebentar. nggak ngerti, Abang, kamu seperti abang, kepala badan. abang, sebentar, Pak Saya Beni, punya sebentar, pegang, sebentar. saya punya Sebentar, pegangan abang rekaman diam dulu, perlakuan abang diam Hendra dulu. Makalala. Iya, kalau Abang, punya pegangan, Mas. Kalau Anda punya pegangan, proses hukum segera dong. Iya, sabar Pak. Ini Anda kan, iya. Kalau Anda sabar, saya yang jadi tidak sabar tuh Anda yang sabar. Sebentar, Saya tidak sebentar. sabar nih kalau Pak Beni, untuk Pak Beni proses sebentar dulu. hukum. Sebentar, Pak Beni sebentar dulu. Abang diam dulu. Abang diam dulu. Diam dulu. Oke. Ini saya ambil tengah. Gini Abang, saya tidak terlibat dengan kalian. Saya tidak kenal kalian. Tapi saya kasih tahu satu hal. Di badan pemerintah, instansi, kepala badan itu tidak bisa memecat jika tidak ada bukti. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada, karena Putusan pengadilan. setelah penyelidikan, pegawai tersebut tidak terbukti melakukan kesalahan, dia bisa banding. Ini yang dilakukan oleh ASN tersebut. Jadi ini mutlak bukan kesalahan Pak Beni. Bukan saya bela Pak Beni, karena saya tahu. Karena saya tahu. Oke, baik. Sebentar. Di badan tersebut, dia diberhentikan sementara karena untuk menyelidiki. Di badan internal sebuah instansi tidak terbukti, Iya. maka instansi tersebut bersalah. Kenapa? Kalau sampai memecat dia, karena mereka tidak punya Betul. otoritas. Mereka tidak punya otoritas untuk memecat seseorang. Karena saya melihat bukan BP2MI, beberapa instansi itu seperti itu. Kenapa saya tahu? Bukan saya membela. Karena memang mereka tidak terbukti. Mereka itu ada kejaksaan, ada sidangnya juga loh. Internal mereka. Tidak terbukti. Dan mereka harus mengangkat lagi. Nah, sekarang ini karena kesannya Pak Beni mengangkat lagi, muncullah kemarahan. Saya sendiri marah. Karena ternyata ada oknum di badan BP2MI yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini mencoreng nama baik Pak Beni, karena Pak Beni selama ini di media sosial begitu clear, tapi pada kenyataannya turun ke bawah itu tidak sesuai. Ada orang yang pakai seragam mirip dengan BP2MI, mirip tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Nah, kenapa tidak diantisipasi? Saya malah berpikirnya ke sana aja. Karena kasusnya panjang nih, panjang sekali. Nah, sebenarnya dari BP2MI sendiri yang harus diantisipasi satu, postingan di media sosial. Kalian punya badan khusus media sosial, kenapa kalian sampai bisa kelucutan satu nih, Manado? Siapa yang pegang ini postingan Manado? Yang kedua, kenapa ada ini lolong mengizinkan orang memakai seragam serupa hampir sama dengan BP2MI, sementara kepala badannya tidak mengizinkan? Ini pertanyaan saya sebelum ke kasus berikutnya, Pak Beni. Terima kasih. Begini Mbak, ya, jangankan seragam yang tadi ya ternyata mirip ya tidak sama. Betul. Tadi pun pengacara ini ngomong mirip ya. Nah, yang Mbak Yuni aja pakai jaket jelas itu logo BP2MI. Betul. Ya, dan beberapa pihak yang kita anggap sebagai kawan pakai jaket BP2MI. Yang penting dia bukan jaket yang diatur atau seragam peraturan badan, karena setiap instansi itu ada peraturan badan tentang seragam. Tapi kalaupun mirip nih, ya, kalaupun mirip, dimirip-miripin. Ini motifnya apa? Modusnya apa? Dia menggunakan dimirip-miripin. Betul. Untuk kejahatan. Kejahatannya itulah yang kita proses hukum. Betul. Itu Mbak Yuni. Betul. Yang bersangkutan ini sudah memproses hukum. Tadi saya disuruh sabar. Saya ini justru nggak sabar agar proses hukum itu cepat. Siapa yang salah kita pecat. Sebentar Abang. Sebentar. Abang gantian. Urusan kita melindungi siapapun. Abang sebentar. Saya kasih waktu nanti. Mbak Yuni. Siap. Yang kedua Mbak Yuni. Saya ini kalau nggak mau peduli, ngapain juga kita mau ngobrol begini? Siap. Saya tanya ke Mbak Yuni. Anda pernah bicara dengan pejabat di Republik ini kemudian bisa bicara begini? Tidak Bapak. Selalu saya diatur Bapak. Artinya clear bagi saya untuk dialog ngobrol begini pun saya layani. Siap. Jadi nggak ada yang akan ditutup-tutupi dan bahkan proses hukum itu saya tunggu dan saya ingin bahkan sebelum saya berhenti nih jadi kepala badan ya sebelum berhenti mudah-mudahan pemecatan itu saya tanda tangani jika putusan hukum sudah terbukti bersalah. Siap. Karena kalau kita mengambil tindakan di luar aturan main, saya pun bisa digugat oleh siapapun. Betul, itu kan yang saya sampaikan tadi Bapak, bahwa tidak boleh memecat seenaknya. Mungkin sekarang kasih kita dia bicara dulu Pak.
Karena dia kan banyak sekali unek-unek dan baru pertama kali nih bisa berbicara leluasa. Mungkin Abang boleh berbicara sekarang, silakan. Oke, terima kasih Miss. Pak Ben, saya bertanya ini, apakah menurut hemat Pak Beni, postingan itu tidak menyalahi aturan? Postingan yang dikirim oleh Mbak Yuni tadi, Mbak Yuni ya? Iya, Bapak. Oke. Jika postingan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak ada kaitannya dengan BP2MI, ya, dan tidak menghadirkan BP2MI untuk tujuan kejahatan, saya pikir clear. Tapi kalau dalam postingan itu ada unsur yang diduga tadi untuk penipuan, untuk kejahatan, ya tentu proses hukum itulah yang harus dilakukan. Dan Baik. sudah jalan kan? Sudah jalan kan? Ya, Saya kan dengar dari ini. Yang pertama kan Pak Beni sendiri sudah mengakui bahwa postingan ini menyalahi aturan. Ya kan, Mas, jangan diputar. Orang BP2M itu bisa tampil di podcast dalam bentuk apapun dengan siapapun, clear. Sekarang ini bukan, ya saya tambahkan, tunggu dong. Kecuali dalam postingan itu ada unsur motif untuk melakukan kejahatan penipuan, tentu dia akan menjadi masalah hukum. Nah, apakah ada motif kejahatan, penipuan, maka lembaga penegak hukumlah yang membuktikan. Saya tahu proses ini sudah dilaporkan kan? Sudah dilaporkan kan? Itu yang saya tunggu putusan hukumnya. Didorong dong secepatnya. Maka Pak Beni juga bantu kami, jangan ada intervensi di dalam. Intervensi? Ya. Intervensi apa, Mas? Jangan intervensi, Pak. Sebentar, Bang. Sebentar. Pak Ben. Saya sudah banyak berbicara dengan orang-orang inspektorat. Ya. Intervensi mengenai proses ini, Pak. Sekarang begini, proses ini sudah ada penanganan dari Pak Sestama, Pak Inspektorat, dan beliau, Hendra Makalalak, bahwa dinyatakan untuk menyuruh menyelesaikan secepatnya kasus ini di daerah secara baik dan kekeluargaan. Tapi sampai sekarang, setelah sampai di Manado, Hendra Makalalak itu menghubungi saya, suruh datang ke kantor, diminta damailah. Tunggu. Saya boleh potong sebentar ya. Pernyataan tadi itu berbahaya loh. Jangan intervensi, makanya saya kejar. Siapa yang mengintervensi? Anda tadi menerangkan, tidak menjawab pertanyaan saya, tapi menjelaskan bahwa sudah ada pemeriksaan inspektorat, ada pemeriksaan Sestama yang memerintahkan untuk diselesaikan oleh kekeluargaan. Itu bukan intervensi dong, bahwa secara hukum ada penyelesaian untuk kekeluargaan, musyawarah. Bukan itu, Pak. Itu masalah yang datang terakhir ini. Hendra Makalalak kan memanggil kami suruh menghadap ke kantor. Di kantor sudah terjadilah pembicaraan bahwa Hendra Makalalak ini akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang yang sudah kami keluarkan selama ini. Iya, terus? Setelah itu, setelah Gorontalo, BP4, ternyata kami hanya dibuat diam hanya untuk peresmian BP4. Setelah itu Hendra Makalalak hilang di telan bumi. Sebentar, Abang. Sebentar, Pak Beni, sebentar, Pak Beni. Sebentar, Pak Beni, sebentar. Tunggu, Mbak Yuni. Stop dulu di situ. Saya akan kembali ke tadi. Disampaikan tadi. Mbak Yuni catat ya. Kalau perlu ini direkam. Iya, saya direkam, Pak. Lagi live nih, Pak. Tadi disampaikan tolong jangan intervensi. Situ dulu. Saya tanya. Siapa yang mengintervensi? Anda tidak menjawab itu, tapi menyampaikan bahwa kami sudah bicara dengan orang-orang inspektorat. Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan. Kemudian inspektorat dan Sestama menyarankan agar ada jalan kekeluargaan. Masuklah cerita Anda tentang Hendra Makalalak bertemu, kemudian menjanjikan sesuatu dan sebagainya sampai acara Gorontalo. Sebetulnya kan tidak nyambung dengan pertanyaan saya.
Tapi oke lah, nggak nyambung nih ya. Bukan nggak nyambung, Pak. Kita cuma berusaha menjelaskan alurnya. Iya, tapi tadi kan Alurnya, Pak. intervensinya itu loh, intervensi Abang, itu siapa kata-kata yang intervensi? intervensi itu berarti, Saya maaf, kejar itu. maaf, berarti kalau Ya. Abang mengatakan intervensi, saya boleh praduga tak bersalah. Boleh. Saya menduga, ataupun Anda menduga Pak Beni ikut campur untuk tidak Nah, melanjutkan itu kasus yang saya ini. kejar tadi. Ya. Benar atau tidak? Kami Atau menduga dugaan itu. saja? Sebentar. Kami Karena arahnya ke sana. menduga Karena arahnya ke terjadi sana, intervensi alurnya ke di sana. dalam. Sebentar. Kalau memang ada buktinya, kita tunjukkan. Tapi kalau hanya menuduh, seperti yang saya katakan di awal tadi, Pak Beni pernah dituduh, itu juga ke saya. Saya langsung cari Pak Beni Oke, baik. tentang Arab Saudi. Baik. Maka dari itu, Baik. kalau ini cuma tuduhan, tunggu dulu. Nah, pertanyaan saya, Oke. kalau Hendra mengatakan akan mengembalikan uangnya, berarti Hendra Ya. benar-benar bersalah dalam hal ini. Saya butuh bukti. Apakah ada rekaman? Apakah ada itu? Ini penting loh. Kalau yang lainnya saya nggak penting. Miss, Mm-mm. kami kami kan waktu dimintakan bicara secara kekeluargaan, kami sudah buatkan suratnya. Oke. Dan itu memang belum ditandatangani, tapi materainya disiapkan langsung oleh Hendra Makalalak. Oke. Intinya Sudah ada di adalah sini. Hendra Makalala sebenarnya mengakui menerima uang Iya, tersebut dan- karena itu ingin mengembalikan. Benar atau tidak? Jawab pertanyaan saya dulu. Dan betul. Dan kami berbicara bukan empat mata. Kami berbicara 6 mata, melibatkan penyidik Polda Sulut. Oke. Dipanggil juga penyidik karena Pak Hendra Makalalak meminta untuk pencabutan berkas laporan di Polda Sulut. Benarkah? Yakin? Yakin saya. Sulut Polda minta dicabut. Siapa yang meminta dicabut? Pak Hendra Makalalak. Pak Oke. Hendra, Mbak Yuni, Pak Hendra jangan duduk Poldanya loh. Iya, saya catat Pak, kan Ya. meminta Iya, meminta pada Polda untuk dicabut kan? Iya, di Oke. sini kan mau memproses proses perdamaian secara kekeluargaan. Oke. Proses laporan saya Dan di Anda Polda. setuju? Jadi, Dan Anda setuju? ya, ketika di pembicaraan itu saya setuju saja, asalkan semua apa yang jangan tertawa Pak Beni, ini serius. Saya kasih kesempatan setelah ini ya. Saya Karena kasih kesempatan pengembalian, setelah ini. iya, kami Oke. karena dari awal Udah bisa sekarang permintaan saya, udah bisa belum? Udah bisa belum? karena saya? permintaan dari awal kami, Iya. kembalikan karena Ya. sudah carut marut, kembalikan saja Ya. hak kami. Ya. Begitu kan. Oke. Nah, di situ Hendra Makalalak berjanji bahwa dia ada juga rekamannya bahwa dia akan mengganti rugi, tapi itu yang pertama. Sebelum yang terakhir kita bercerita dengan penyidik, melibatkan penyidik. Itu sudah saya kasih, sudah saya serahkan Oke. ke inspektorat. Sekarang saya boleh kasih Gitu, Pak pendapat Ben. nih, Mbak Yuni. Oke, ya. silakan Pak Beni. Mbak Yuni, kalau melihat kasus ini kan sebetulnya clear. Satu ya, pihak pelapor sangat meyakini telah ada penipuan dan sebagainya, bla bla bla, oke? Ya. Keyakinan itu semakin kuat bagi pelapor nih, di mana ada pertemuan, ada janji Hendra Makalalak, ada metere yang disiapkan dan sebagainya, bahkan ada saksi teman dari penyidik, kan gitu ya, clear kan? Nah, dalam pertemuan itu Hendra Makalalak katakan beginilah, anggap dia tidak lagi memenuhi janjinya, begitu kan? Siap. Pengacara, begitu kan? Ya. Nah, tadi juga dijawab bahwa untuk mencabut pihak pelapor pun setuju ya, karena mungkin si Hendra berjanji kan gitu. Nah, ini kan clear sebetulnya, ketika Hendra Makalalak tidak jadi atas apa yang dia janjikan, maka tidak ada alasan untuk tidak berproses, kan gitu Mas, ya kan? Iya. Nah, dorong lagi aja proses hukumnya, dorong lagi. Betul. Itu maksud saya. Oke Pak Beni, Pak, sebentar. Ya. Pak, ini biasanya kan Pak Beni langsung menghubungi dari BP3AMI Manado. Mungkin Bapak bisa clearkan sekarang juga nih. Kalau memang benar Pak Hendra Makalala pernah berjanji sama mereka. Jadi kan Mbak Yuni, siap Bapak. karena ini masalah sudah diproses hukum, ya. Siap.
Saya justru menunggu proses hukum sebetulnya. Nah tadi perjanjian, pertemuan, ada saksi, katakan ya dalam tanda kutip nih, Hendra Makala wan prestasi. Ya udah karena dia wan prestasi, kalau perlu pengacara juga batalkan aja terkait persetujuan mencabut itu, dorong lagi proses hukumnya. Iya. Selesai kok ini. Memang Ya. kami kembali mendorong untuk proses hukum itu. Nah, itu yang kita tunggu, Mas. Kalau proses hukum ini jalan, ya, tidak ada alasan lagi penyidik untuk tidak memproses karena mereka juga pernah jadi saksi si Hendra Makalan ini tidak katakan ya memenuhi janjinya, ya berarti kan tinggal proses nih kita tunggu. Itu. Jangankan tunggu pengadilan, Mas. Tersangka saja. Iya. Ketika Tapi tersangka menunggu kita langsung berhentikan sementara. Peraturannya begitu. Setelah Iya. inkrah baru pemberhentian dengan tidak hormat. Iya betul Pak, karena ini juga belum ada putusan pengadilan, kenapa sudah dilantik kembali? Lah, Mas, tadi saya sudah jelaskan. Pemberhentian dalam rangka pemeriksaan itu tidak diatur. Itu adalah goodwill dari pimpinan lembaga. Pak Beni. Sebentar Pak Beni, mungkin Pak Beni. Lembaga ini. Bukan. Karena gini, tadi saya sudah jelaskan, Dengar dulu. Abang Dengar tadi saya dulu. sudah jelaskan. Abang tadi saya sudah Gini. jelaskan internal. Ini Mbak Yuni, yang terakhir nih ya. Yang terakhir nih Mbak Yuni, yang terakhir saya jelaskan. Jadi memberhentikan sementara dalam proses pemeriksaan internal, itu goodwill saya loh. Saya berlakukan pada Serang, saya berlakukan pada Manado, mungkin saya akan berlakukan juga pada wilayah-wilayah lain. Ya. Nah, Itu kan goodwill etika Pak. Tunggu dulu, goodwill ini masa tidak dihargai? Nah, hasil inspektorat menemukan bla 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 yang tidak cukup kita untuk mengambil keputusan ya kepada yang bersangkutan karena memang proses hukum sedang jalan. Pak Beni, Ya, inspektorat menyatakan secara lisan terhadap kami ini para korban. Kita tidak butuh lisan, Mas. Kalau Anda mendengar lisan, si A bisa ngomong lain, B ngomong lain, C ngomong lain. Saya ada surat keputusan inspektorat, Mas. Iya. Nggak mungkin Beni Ramdhani mengambil keputusan tanpa ada putusan tertulis. Kedua, kalau kami nih, sebagaimana cara pandang pelapor nih, Pak Beni kenapa sih ini kan belum ada putusan pengadilan justru udah dilantik lagi? Kalau menurut Anda salah, emangnya itu nggak berisiko bagi saya? Dilaporkan ke KASN, Mas. Makanya dilaporkan ke KASN, Mas. Bisa salah keputusan saya. Waduh. Oke. Saya pikir gini deh ya. Abang sebenarnya gini satu hal Abang. Bapak Sebentar Abang kasih saya kesempatan bicara dulu Abang. Satu hal, ini saya sudah mencoba mendekatkan kita dengan kepala dingin. Tujuan Abang telepon saya karena kita ingin mendorong, mendesak untuk dinaikkan lagi. Betul atau salah? Betul, Oke, betul, Miss. jadi jangan Oke, sekarang Mbak Yuni, di tengah saran saya sini terakhir kita jangan dorong menyalahkan. aja proses hukum kita dorong sama-sama supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Ternyata si pelapor pun pernah setuju, tadi baru pengakuan tuh, pernah setuju untuk dicabut, kan lucu juga lah ya. Begini Ya, kalau saya menghadapi kasus begini, kalau saya korban, saya nggak mau Saya nggak mau setuju. saya dorong aja kalau Saya tidak akan cabut. Gitu ya Mbak Yuni ya. Saya masih banyak urusan juga yang harus saya selesaikan. Siapa Beni? Nanti Abang tunggu sebentar, Pak Beni karena ada urusan. Sebentar, Abang sebentar. Abang sebentar. Ya. Karena Pak Beni ada urusan lain, saya hanya ingin membuka jalan ini, kita bincangkan lagi. Karena ini bukaan awal, ini pembukaan awal. Saya butuh bukti-bukti, karena ini ranahnya menuduh. Jadi saya butuh, bukan hanya Abang yang berbicara, karena kita kumpulkan, mungkin saya juga akan siapkan pengacara nih. Saya akan minta bantuan pengacara saya, untuk mendampingi jika memang Mbak Yuni udah bantu pengacara, udah keren tuh. Jadi saya akan membantu pengacara karena saya tidak ingin, bukan saya ingin membela Pak Beni. Karena apa? Karena Pak Beni hampir 2 bulan lagi, bulan 10 itu melepaskan jabatan. Nggak mungkin Pak Beni melindungi orang-orang yang akan menjatuhkan namanya dia sendiri yang dia bangun bertahun-tahun. Ini kenapa saya akan menanyakan pada pengacara saya untuk bekerja sama mendesak Polda untuk menangani ini. Dan ini kita akan teruskan, kita akan gemborkan dan Pak Beni mungkin boleh meninggalkan live dulu untuk sementara Pak. Mungkin pesan terakhir buat Abang. Thank you Mbak Yuni. Pesan terakhir buat Abang Pak. Halo. Kenapa Mbak Yuni? Ada pesan terakhir sebelum Bapak tutup teleponnya. Saya akan meneruskan pembicaraan.
Satu, insya Allah ya, clear bagi saya, nggak akan pernah kompromi terhadap segala bentuk kejahatan apapun. Siap. Bahwa ada tafsir tadi ya negatif atas keputusan kepala badan itu silahkan diuji tentu ya negara-negara hukum apa keputusan juga saya itu salah. Bagaimana saya harus memvonis ya seseorang termasuk memvonis nih pengacara yang tentu ya bukan karena atas dasar putusan hukum, nggak Siap. mungkin. Itu tafsir. Kedua, saya mau melayani begini ngapain Mbak Yani? Coba. Karena saya clear. Makanya tadi ketika ada bahasa intervensi saya kejar, Mbak Yuni. Kalau kita ingin menutup-nutupi masalah ini Mbak Yuni, nggak mungkin saya ngomong begini. Yap. Kedua, saya tinggal hitung berapa sih kerugian. Ya udah kita kumpulin duit yuk agar kasus ini tidak muncul ke permukaan. Ayo iuran, saya nyumbang misalnya 50 juta, yang ini nyumbang, tutup tuh. Kalau saya mau intervensi Mbak Yuni, Iya Ya. Pak. tidak ada urusan. Saya bilang proses hukum jalan, kita tunggu putusan itu ya. Mudah-mudahan yang terbaik Siap Bapak. bagi hak-hak orang yang merasa dizolimi gitu Mbak Ya Yuni. Bapak, terima kasih Terima Bapak. kasih ya. Terima Saya kasih. pamit ya. Ya, oke, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke Abang,